Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Gustinova dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi kebidanan semester 1. Pertemuan pertama. Konsep dasar fisiologi tubuh manusia. Terminologi anatomi. Posisi bidang, median, sagital, frontal, transversa, lapisan, superficial, intermediate, deep, lokasi, medial, lateral, eksternal, dan internal. Arah, posterior, interior, inferior, superior, proksimal, dan distal. Arah atau kedudukan bagian tubuh. Anterior sama dengan posterior, superior sama dengan inferior, superficial sama dengan profunda, medial sama dengan lateral, proksimal sama dengan distal. Slide selanjutnya yaitu ada interior sama dengan depan atau ventralis. Yang kedua posterior sama dengan belakang, superior sama dengan atas atau kranial, inferior sama dengan bawah atau caudal, superficial sama dengan lebih dekat ke atau di permukaan, profunda sama dengan lebih jauh dari permukaan, medial sama dengan dalam, lateral sama dengan luar, proksimal sama dengan dekat, dan distal sama dengan jauh. Arah pergerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi, adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Yang kedua ada ekstensi, adalah gerak untuk meluruskan. Yang ketiga ada aduksi, adalah gerakan untuk mendekati tubuh. Yang kelima ada abduksi, gerak menjauhi tubuh. Elevasi adalah gerak mengangkat. Depresi adalah gerak menurunkan. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerak memiringkan telapak kaki keluar. Supinasi adalah gerak menengadah tangan. Pronasi adalah gerak melungkupkan. Endorotasi adalah gerak rotasi ke dalam. Eksorotasi adalah gerak rotasi keluar. Protraksi adalah gerak memajukan bagian tubuh. Retraksi adalah gerak menarik bagian tubuh ke belakang. Slide selanjutnya yaitu ada pertemuan kedua, karakteristik anatomi pada setiap ras di Indonesia. Tingkatan organisasi dalam tubuh manusia. Yang pertama ada tingkatan kimia atau molekul. Yang kedua ada tingkat seluler. Yang ketiga ada tingkat jaringan, dan yang keempat ada tingkat organ. Yang kelima tingkat sistem organ, dan yang keenam tingkat organisme. Sistem organ dalam tubuh manusia ada sistem integumen, sistem skeletal, sistem muskular, sistem pernafasan, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem limfatik, dan sistem pernafasan. Kemudian ada lagi sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi pria, dan sistem reproduksi wanita. Selanjutnya ada tokoh-tokoh di bidang anatomi fisiologis, yaitu yang pertama ada Hippocrates, yang kedua ada Aristoteles, yang ketiga ada Galen, yang keempat ada Leonardo da Vinci, yang kelima ada Andreas Vesalius, dan yang terakhir ada William Harvey. Pertemuan ketiga, anatomi rangka pada sistem muskulosketal.
Muskuloskeletal berasal dari kata muskulo, muskular sama dengan otot, dan skeletal sama dengan rangka atau tulang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah 1. Memberi bentuk pada tubuh, 2. Melindungi organ atau jaringan vital yang ada di dalam, 3. Menyangga berat badan, 4. Melekatnya otot, 5. Membantu pergerakan, 6. Hemopoiesis atau pembuatan sel darah, 7. Menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfat, 8. Tempat menyimpan energi. Slide selanjutnya, yaitu ada struktur tulang. Yang pertama ada periosteum, yang kedua ada tulang kompak, yang ketiga ada tulang spongiosa, dan yang keempat ada sumsum tulang. Slide selanjutnya yaitu ada klasifikasi pada tulang orang dewasa, yaitu ada tulang aksial, yang kedua ada ekstremitas atas, yang ketiga ada pelvic, yang keempat ada ekstremitas bawah. Klasifikasi tulang berdasarkan jenis tulang. Yang pertama ada tulang pipa atau panjang, yang kedua ada tulang pipi, yang ketiga ada tulang pendek, yang keempat ada tulang tak berbentuk. Pertemuan keempat, anatomi otot pada sistem muskuloskeletal. Slide selanjutnya. Yang pertama ada fungsi sistem otot manusia, yaitu ada melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, keseimbangan, persalinan, proses pencernaan, pernafasan, dan membantu dalam peredaran darah manusia. Slide selanjutnya, struktur mikroskopis otot rangka. Nah, jadi di sini ada strukturnya. Kita ke slide selanjutnya. Jenis-jenis otot, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pertemuan kelima, anatomi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat, nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa berhenti memompa darah tubuh. Selanjutnya, struktur jantung ada perikardium, miokardium, endokardium. Kemudian rongga-rongga jantung, antrium serambi. Yang pertama ada antrium vertikal, yang kedua ada antrium kiri, ventricle dalam kurung bilik. Yang pertama ada ventricle kanan, ventricle kiri. Kemudian ada katup jantung, katup antrioventrikuler. Yang pertama ada katup trikuspid, yang kedua ada katup biskuspid, yang ketiga katup semilunar, bulan separuh. Yang pertama ada katup pulmonar, dan 2 katup aorta. Slide selanjutnya ada 3 periode kerja jantung. Yang pertama ada periode kontraksi atau periode sistole. Yang kedua ada periode dilatasi. Yang ketiga ada periode istirahat. Pertemuan keenam, anatomi fisiologi pernafasan. Slide selanjutnya yaitu pernapasan bagian atas. Yang pertama ada hidung. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasalis, antara lain sinus maxillaris. Yang kedua sinus frontalis, rongga tulang dahi. Yang ketiga ada sinus sephoidalis. Yang keempat ada sinus ethmoidalis. Faring atau tekak. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, yang ketiga ada laryngofaring. Slide selanjutnya yaitu ada pernafasan bagian bawah, laring. Laring terdiri dari 5 otot rawan, antara lain kartilago tiroid 1 buah terletak di depan jakun, sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua, kartilago ariterioid 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga, ada kartilago chiroid 1 buah yang berbentuk cincin. Yang keempat, ada kartilago epiglottis 1 buah. Dan selanjutnya ada trakea dan bronkus. Trakea ada organ tabung antara lain sampai dengan puncak paru, panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm, setinggi servikal 6 sampai 5,
Trakea tersusun atas 5-20 cincin kartilago. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Satu bronkus kanan terdiri dari 3 lobus terbagi menjadi 10 bronkus segmental. 2 bronkus kiri terdiri dari 2 lobus terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Slide selanjutnya ada organ percabangan bronkus. Yang pertama ada bronchiolus, yang kedua ada bronchiolus terminalis, yang ketiga ada bronchiolus respiratory, yang keempat ada alveolus. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada alveolus, kumpulan alveoli. Alveoli adalah tempat pertukaran udara O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Slide selanjutnya ada fisiologi sistem pernafasan. Pernafasan pulmoner paru terdiri atas 4 proses, yaitu ventilasi pulmoner, arus darah melalui paru-paru, distribusi arus udara dan arus darah, distribusi gas yang menembus membran alveoli dan kapilar karbon dioksida. Mekanisme pernafasan. Fase pernafasan terbagi menjadi 2. Yang pertama, inspirasi, proses udara masuk ke dalam pernafasan atau menghirup udara. Ekspirasi, proses ketika udara dari saluran pernafasan atau menghembuskan nafas. Slide selanjutnya, pertemuan ke-7. Anatomi fisiologi sistem pencernaan. Di sistem pencernaan ini ada fungsinya menerima makanan dari mulut, mencegah makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Yang pertama ada mulut. Mulut terbagi menjadi 2 bagian, bagian luar vestibula dan bagian dalam, seperti bibir, pipi, tonsil, dan gigi. Slide selanjutnya ada lidah. Fungsinya untuk mengecap rasa makanan, memindahkan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan. Fungsi saliva, melumasi rongga mulut dan makanan, memudahkan makanan untuk dikunyah oleh gigi, dibentuk menjadi bolus, memberikan rasa nyaman di mulut dan mencegah iritasi, mencegah terbentuknya karies gigi dan bau mulut. Zat buangan akan disekresi ke dalam saliva seperti obat virus, logam, dan lain-lain. Kelenjar ludah. Manusia memiliki 3 kelenjar saliva, kelenjar tiroid dan kelenjar sublingual, kelenjar submandibular. Slide selanjutnya ada faring. Bagian-bagian faring yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Lambung. Fungsi lambung untuk menyimpan makanan yang sudah bercampur dengan cairan yang dihasilkan lambung dan enzim-enzim. Asofagus atau kerongkongan fungsinya untuk menyalurkan makanan ke lambung. Lambung dibagi menjadi 3 bagian. Ada kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, pilorus bagian terakhir. Slide selanjutnya. Usus halus. Lapisan usus halus terdiri dari yang pertama lapisan mukosa sebelah dalam, yang kedua lapisan otot melingkar musculus sirkuler, yang ketiga lapisan otot memanjang musculus longitudinal, yang keempat ada lapisan serosa sebelah luar. Usus besar atau culun. Usus besar terbagi menjadi 3, kolom ascendens, kolon transversum, kolon descendens. Rektum adalah tempat pembuangan feses dari tubuh. Slide selanjutnya ada organ aksesoris pencernaan. Yang pertama ada hati. Fungsi hati yaitu untuk membantu fungsi ginjal memecah beberapa senyawa kimia yang bersifat racun. Yang kedua ada memproses dan mengikat lemak pada pengangkutnya, protein, dan metabolisme obat-obatan. Yang
Yang kedua ada pankreas. Fungsi utama pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Slide selanjutnya. Ada pertemuan ke-7, anatomi fisiologi sistem panca indera. A. Indera penglihatan mata, bagian luar mata, yaitu ada bulu mata, supercilium atau alis, palpebra, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Bagian dalam mata ada konjungtiva, sclera, kornea, lapisan koroid, iris, pupil, lensa, retina, acuneus humor, cairan berair, vitreous humor, badan bening, bintik kuning, saraf optik, dan otot mata musculus scoli. Slide selanjutnya. Ada indera peraba kulit. Dalam kurung kulit mempunyai 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada subcutaneus. Fungsi kulit yaitu untuk proteksi, sensasi, homeostasis, dan keseimbangan cairan, produksi vitamin D. Yang kelima ada pengaturan suhu tubuh, dan yang keenam ada komunikasi. Slide selanjutnya yaitu ada indera pengecap lidah. Lidah yaitu permukaan atas beludru dan ditutupi papila. Yang pertama ada papila circumvallata, yang kedua ada papila fungiformis, yang ketiga ada papila foliformis, yang keempat ada papila foliata. Proses pengecapan, zat-zat penimbul sensasi rasa. Yang pertama pahit, alkaloid tumbuhan. Yang kedua ada asin, ditimbulkan oleh kation Na+, Ka+, dan Ca+3. Manis, ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Asam ditimbulkan oleh ion H+. Slide selanjutnya ada indera pendengaran. Struktur telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang selanjutnya ada indera penciuman. Rongga hidung, yang pertama rambut halus, kedua congca nasal, sama dengan akar sel-sel dan jaringan syaraf penciuman nervus olfactorius. Slide selanjutnya ada pertemuan ke-8, sistem reproduksi wanita. Selanjutnya genitalia eksternal. Yang pertama ada vulva, ada mons pubis atau mons veneris. Yang ketiga ada labia mayora. Yang keempat ada labia minora, yang kelima ada clitoris, yang keenam ada vestibulum, yang ketujuh ada himne, selaput darah, yang kedelapan ada perineum. Genitalia internal, yang pertama ada vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium, dan oogenesis. Slide selanjutnya ada siklus menstruasi. Fase menstruasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi atau fase luteal, fase sekresi. Gangguan sistem reproduksi. Yang pertama ada AIDS, kanker payudara, vulvovaginitis, impotesis, gonorrhea, hipertrophic prostat, prostatis, infertilitas, kanker serviks, sifilis, NGU, endometriosis, sindrom premenstrual. Slide selanjutnya ada pertemuan ke-9, sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria yang di luar yaitu ada skrotum dan penis. Organ reproduksi dalam ada testis, epididymis, ductus van deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, gandula prostat, kelenjar bulbouretra. Slide selanjutnya, hormon pada pria. Yang pertama ada testosteron, yang kedua ada LH, yang ketiga ada FSH, yang keempat ada estrogen, yang kelima ada hormon pertumbuhan. Aktivitas seksual pada pria. Yang pertama ada fase ekstasi, yang kedua ada fase datar, yang ketiga ada fase orgasme, yang keempat ada fase resolusi.
Slide selanjutnya yaitu ada pertemuan ke-10 struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia yang pertama ada atom, molekul, makromolekul, organel, sel, tisu atau jaringan, organ, sistem atau sistem organ. Dan yang terakhir ada manusia. Sel, bagian-bagian sel terdiri dari membran, protoplasma atau sitoplasma, nukleus, vakuola, mitokondria, ribosom, dan badan Golgi. Yang terakhir ada jaringan, macam-macam jaringan. Yang pertama terdiri dari jaringan penutup, jaringan penunjang, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan cairan. Slide selanjutnya yaitu ada pertemuan ke-11 anatomi fisiologi payudara. Fisiologi payudara dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Sesuai dengan daur haid terjadi saat hamil dan menyusui. Bentuk luar payudara yang pertama ada corpus mamae, bagian yang membesar korpus terdiri atas alveolus, lobulus, dan lobus. Yang kedua ada areola, daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar, kehitaman di tengah. Yang ketiga ada papila mamae, bagian yang menonjol di puncak payudara. Slide selanjutnya yaitu ada hormon yang mempengaruhi laktasi, progesteron, estrogen, prolaktin, oksitosin, dan yang terakhir ada human plasental laktogen, penghambat produksi ASI. Yang pertama ada feedback inhibitor, yang kedua ada stres atau rasa sakit, yang ketiga ada penyapihan. Slide selanjutnya yaitu ada kelainan pada payudara. Yang pertama ada lesi akibat jaringan payudara. Yang kedua ada ketidakseimbangan hormonal. Yang ketiga ada neoplasma jinak. Dan yang terakhir ada neoplasma ganas. Tanda-tanda dan gejala kanker payudara. Terdapat benjolan di payudara yang nyeri maupun tidak nyeri. Keluar cairan abnormal dari puting susu berupa nanah, darah, cairan encer padahal ibu tidak sedang hamil. Yang ketiga ada perlengketan dan lekukan pada kulit. Yang keempat ada perubahan warna dan tekstur kulit pada payudara. Yang kelima terjadi luka yang tidak sembuh dalam waktu yang lama. Yang keenam payudara terasa keras dan padat seperti kulit jeruk. Yang ketujuh ada pengelupasan puting susu. Yang kedelapan ditemukan luka gores pada pemeriksaan mamografi. Slide selanjutnya yaitu ada pencegahan kanker payudara. Yang pertama, jangan menggunakan bra terlalu ketat terlalu lama. Kalau bisa ketika tidur bra dilepas. Yang kedua, hilangkan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang ketiga, ada periksa payudara secara rutin, sadari, misalnya 1 bulan sekali. Yang keempat, ada hindari radiasi sinar X atau berbagai macam radiasi lainnya. Yang kelima, ada rajin berolahraga meski hanya sebatas olahraga ringan seperti jogging. Dan yang keenam, kurangi makanan yang banyak mengandung lemak, terutama lemak hewani. Dan yang ketujuh, hindari stres. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.